Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab taubat, dan kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kisah taubatnya sahabat mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang Allah abadikan penyebutannya dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan terhadap 3 orang yang ditunda keputusan mereka, yaitu Ka'ab bin Malik, ya, kemudian di antaranya Hilal bin Umayyah dan Murarah, ya. Akan kita bacakan kisahnya insyaallah taala. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anaknya Ka'ab bin Malik, wa kana qaida Ka'ab bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Anaknya ini menuntun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tatkala Ka'ab bin Malik di masa tua sudah buta, tidak bisa lagi melihat. Dia berkata, sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya tatkala dia tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Qala Ka'ab, maka Ka'ab bercerita, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qad illa fi ghazwati Tabuk, ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ayra Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Aku tidak pernah ketinggalan perang apapun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Satu perang yang aku tidak ikut cuma perang Badar. Dan orang yang tidak ikut perang Badar tidak ada yang dicela. Kenapa? Karena perang Badar itu terjadi tanpa diduga. Awalnya Nabi SAW keluar bersama 315 sahabat dalam rangka untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, bukan untuk berperang. Sehingga Nabi hanya membawa sedikit orang. Sebagian sahabat ingin ikut perang, tetapi belum mempunyai kendaraan atau tunggangan. Kata Nabi, enggak usah, yang tunggangannya siap aja ikut. Akhirnya ikut cuma 315 orang. Tatkala mereka hendak mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan kabur. Kemudian datanglah 1000 pasukan dari kota Mekah, orang Quraisy, tanpa diduga sama sekali. Akhirnya terjadi perang, namanya perang Badar. Namun Ka'ab bin Malik ingin menjelaskan bahwasanya orang yang tidak ikut perang Badar tidak dicela, karena memang Nabi waktu bertemu dengan musuh tidak bermaksud untuk berperang. Dan Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Adapun perang-perang yang lainnya semua dia ikut. Semuanya ikut. Tidak satu perang pun kecuali dia ikut. Ya. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, ya, semua diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Dan aku pernah menghadiri perjanjian Bai'atul Aqabah. Ya, ini sebelum Nabi berhijrah. Di antara sebagian kaum Ansar yang datang ke kota Mekah untuk membaiat Nabi agar Nabi berhijrah ke kota Madinah, segelintir orang tersebut di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa ma uhibbu ana li biha mashhad Badrin wa in kanat Badrun adzkara fin nas minha. Kata Ka'ab bin Malik, aku lebih suka menghadiri Bai'atul Aqabah dibandingkan dengan mengikuti perang Badar, meskipun perang Badar lebih terkenal di kalangan masyarakat. Seperti kita sekarang, kita lebih kenal perang Badar daripada peristiwa Bai'atul Aqabah. Padahal Bai'atul Aqabah itu adalah peristiwa sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan itu peristiwa sangat besar karena disitulah kaum muslimin berjanji kepada Nabi untuk membela Nabi kalau Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan yang mengikutinya tidak banyak. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik.
Dan itu adalah peristiwa besar, ya. Dan Ka'ab bin Malik mengatakan, aku lebih suka menghadiri peristiwa itu Bai'atul Aqabah daripada peristiwa perang Badar. Meskipun perang Badar lebih masyhur di kalangan kaum muslimin. Intinya Ka'ab bin Malik ingin kasih mukaddimah bahwasanya bukan kebiasaan dia tidak ikut perang. Dia selalu ikut perang. Ya, kecuali perang Badar itu pun tidak jadi masalah karena Nabi memang tidak ingin berperang tatkala itu tapi terjadi peperangan. Namun dia hanya terlambat perang tatkala perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini baru dia tidak ikut serta. Maka dijelaskan bagaimana kisahnya. Wa kana min khabari, di antara kisahku, hina takhallaftu an Rasulillah, tatkala aku ketinggalan tidak ikut perang Tabuk. Anni lam akun qad aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Sungguhnya tidak ada uzur bagiku. Aku benar-benar tatkala itu paling lagi sedang kuat-kuatnya dan lagi sedang dimudahkan harta, ya, sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagiku untuk tidak ikut perang. Dari sisi kekuatan aku lagi sehat-sehatnya, dari sisi materi aku lagi punya uang, lagi punya duit. Ya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Sebelumnya aku tidak pernah memiliki dua tunggangan sekaligus dalam peperangan, dalam perang-perang sebelumnya. Aku mungkin punya satu tunggangan. Tapi tidak pernah aku punya dua tunggangan sekaligus untuk perang kecuali dalam perang Tabuk. Kecuali dalam perang Tabuk. Artinya dia lagi mudah keuangannya. Sampai dia punya misalnya dua kuda atau dua onta. Sebelumnya kalau perang hanya punya satu kuda atau satu onta. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kana tilka al-ghazwatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau tatkala hendak berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tauriyah. Tauriyah itu misalnya Nabi hendak berperang ke arah selatan, Nabi berjalan ke arah utara. Kalau Nabi hendak berperang ke arah timur, Nabi berjalan ke arah barat dalam rangka untuk mengelabui musuh. Dan dalam hadis disebutkan al-harbu khid'ah, bahwasanya peperangan itu adalah tipuan, tipu daya dalam berperang. Dan Nabi melakukannya karena Nabi tahu bahwasanya mata-mata musuh pasti mengikuti pergerakan Nabi. Maka Nabi membuat kesan seakan-akan dia pergi ke barat padahal dia ingin berperang ke arah timur. Seakan-akan dia pergi ke selatan padahal dia hendak berperang ke arah utara. Selalu Nabi demikian tatkala dalam strategi peperangan. Kecuali perang Tabuk. Dalam perang Tabuk Nabi langsung kasih tahu dengan terang-terangan, Nabi tidak tauriyah, Nabi mengatakan kita akan pergi ke utara, ke Tabuk untuk berperang. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Dan tatkala itu perang Tabuk ini terjadi di musim panas yang sangat panas, lagi panas-panasnya. Kemudian safarnya terlalu jauh, 900 atau 750 km. Tabuk itu sekarang kalau ditempuh dari kota Madinah sekitar 750 km. Ya. Jauh banget, ya. Mau perang aja jalan dulu 750 km. Bagaimana para sahabat? Kalau kita mungkin belum sampai tempat tujuan sudah tewas di luar, ya. Saking jauhnya. Ya. Kemudian ba'i dan mafazan, tempatnya sangat jauh melewati gurun pasir berat. Wastaqbala adadan katsiran, dan butuh pasukan dan akan menghadapi pasukan yang banyak. Jadi ujian perang Tabuk ini berat. Pertama musim panas yang sangat panas. Yang kedua jarak sangat jauh 750 km. Yang ketiga mereka akan melawan Romawi dan Romawi pasukannya banyak, ratusan ribu. Banyak untuk menghadapi pasukan yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, ternyata di musim panas tersebut musim panen. Karena korma itu dipanen di musim apa? Musim panas. Jadi Nabi memilih waktu yang sangat berat. Tadi saya katakan musim panas, jaraknya sangat jauh, musuh juga banyak. Lagian tatkala itu lagi musim panen korma. Namun Nabi harus keluar karena Nabi SAW mendengar bahwasanya orang Romawi sedang berkumpul menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW hendak datang menyambut mereka, bukan menunggu mereka datang kota Madinah, tapi Nabi SAW pasukannya datang untuk melawan mereka. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Nabi SAW tatkala perang tersebut, perang Tabuk, Nabi terangkan dengan jelas agar kaum muslimin bisa bersiap-siap. Biasanya Nabi melakukan tauriyah, ya. Tetapi kali ini Nabi SAW menjelaskan dengan jelas bahwasanya tujuan mereka adalah ke Tabuk. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Nabi katakan, wahai para sahabatku, kita akan berperang ke Tabuk.
Jaraknya jelas, 750 km. Musuhnya jelas banyak. Musim panas. Wal muslimuna ma'a Rasulullah sallam katsirun wa la jama'ahum kitabun hafiz. Dan yang berangkat bersama Nabi untuk perang banyak, ribuan kaum muslimin berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada diwan catatan yang bisa menghimpun nama-nama mereka, ya. Maksudnya apa? Faqala rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyu min Allah. Saking banyaknya yang ikut, kalau ada satu orang tidak ikut, dia pasti selama tidak diketahui. Artinya tidak tercatat karena yang hadir banyak. Seandainya ada satu orang tidak ikut, ya sudah tidak ketahuan. Karena yang tukang catatnya tidak bisa mencatat seluruhnya, saking banyaknya. Jadi mudah bagi orang untuk tidak ikut tatkala itu, kecuali kalau wahyu turun dari Allah mengabarkan siapa yang tidak ikut tersebut. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimar wa dhilal fa ana ilaiha as'ar. Kata beliau, maka Nabi pun berangkat perang sementara tatkala itu musim panen, musim buah-buahan, musim orang berteduh, musim senang-senang, dan aku lebih condong untuk memanen apa? Kebunku, ya, untuk menikmati buah-buah tersebut. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan peperangannya. Para sahabat kaum muslimin juga mempersiapkan peperangan mereka, ya, dengan tunggangannya, dengan senjatanya. Wa tafiqtu aqdu likai atajahaz ma'ahu. Maka aku pun mulai bersiap-siap juga, kata Ka'ab bin Malik. Aku pun siap-siap. Fa arji wa lam aqdi syai'an. Kemudian aku pulang ke rumah dan aku tidak melakukan apa-apa. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika in aradtu. Aku berkata dalam diriku, aku mampu untuk berangkat perang jika aku mau, mudah, ya. Karena dia punya kendaraan sudah siap, bahkan 2 tunggangan. Kemudian falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu, dan aku tunda-tunda, nanti ajalah, gampang itu. Nanti aja saya siapin, gampang. Selalu begitu Ka'ab bin Malik mengatakan nanti aja. Sementara orang-orang semakin serius. Mereka semakin mempersiapkan kendaraan mereka, mempersiapkan persenjataan mereka. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Maka akhirnya suatu hari Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muslimin. Ribuan pasukan berjalan menuju ke Tabuk dengan jarak 750 km. Walam aqdi min jihazi syai'an, dan aku belum siap juga kata Ka'ab bin Malik. Tsumma qadautu faraja'tu walam aqdi syai'an, kemudian besoknya aku pergi, aku balik lagi dan aku ternyata belum berangkat juga. Falam yazal yatamanna bi hatta asra'u wa tafaratul ghazwu. Dan aku terus demikian, aku tunda, nanti aku nyusul. Ternyata terus pasukan sudah berjalan dan semakin jauh. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Maka aku tatkala itu bertekad, saya harus nyusul mereka. Segera aku naik ontaku atau naik kudaku agar aku menyusul pasukan tersebut. Fa ya laitani fa'altu. Seandainya waktu itu saya kerjakan. Ternyata dia tidak kerjakan juga, hanya berangan-angan. Tsumma lam yuqaddar li dzalik. Dan ternyata aku tidak berangkat juga. Fatafiktu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzara Allah taala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan yang menyedihkan aku, setelah Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju Tabuk, aku keluar jalan ke pasar, ke kota. Namun aku tidak mendapati orang-orang semua kosong. Yang aku lihat cuma ada orang munafik di situ. Ada orang munafik yang terkenal munafik tidak ikut perang. Aku dapati juga sebagian orang uzur, mungkin sakit, mungkin sudah sangat tua. Tidak ada yang ikut perang. Ini membuat aku sedih. Semua orang yang kuat-kuat semua berangkat perang. Yang aku temui cuma orang munafik sama orang sakit yang punya uzur. Dan Nabi SAW tidak menyebut Ka'ab bin Malik. Sama sekali. Sampai Nabi tiba di Tabuk, subhanallah. Berarti dia tunda sampai Nabi tiba di Tabuk. Padahal perjalanan dari Madinah menuju Tabuk jauh. Kalau dari Madinah menuju Mekah saja bisa 8 hari. Itu 450 kilo, artinya 750 kilo. Berarti bisa jadi 2 minggu perjalanan Nabi SAW. Dan selama itu Ka'ab hanya mengatakan nanti saya nyusul. Dan dia tidak nyusul sampai akhirnya Nabi sudah tiba di mana? Di Tabuk. Oleh karena ibu-ibu kalau punya keinginan kebaikan jangan tunda-tunda, nanti saja. Bersedekah nanti saja.
Salat duha, besok aja lagi malas ya. Salat malam, nanti lagi tidur lagi ya. Nantilah saya taat sama suami. Enggak taat-taat juga. Nantilah saya sabar. Enggak sabar-sabar juga. Sampai kapan? Sampai mati. Nenek-nenek baru sadar. Jadi, kalau masalah ketaatan jangan tunda-tunda. Karena kalau kita tunda-tunda ketaatan, akan datang uzur-uzur tidak kita duga, halangan-halangan. Mungkin kita datang syaitan, hawa nafsu, malas, dan banyak hal. Akhirnya kita malas beribadah. Saya sering sampaikan kalau seorang dalam hatinya terbetik hatinya untuk melaksanakan ibadah, maka jangan tunda-tunda. Segera dia kerjakan karena itu hatinya sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tunda, hidayah tersebut bisa ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di antara para sahabat di Tabuk. Nabi bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Di mana Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang dia kerjakan? Faqala rajulun min Bani Salimah. Ada seorang dari Bani Salimah berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadhara fi atfaihi." Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang karena tertahan dengan gaunnya yang indah. Karena bajunya yang indah. Dia sibuk sedang melihat indahnya gaunnya. Jadi yang satu ini ngibahi Ka'ab. Dia bilang Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Kenapa? Gara-gara sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Teman mana ibu-ibu kok nggak ikut pengajian? Ibu fulana lagi sibuk ngurus tasnya misalnya. Ya. Lagi di mall. Lagi sibuk ngurusin apa? Dompetnya misalnya. Lagi nyemir sepatunya misalnya. Maka tatkala ada seorang menjatuhkan Ka'ab bin Malik, maka berkatalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka berkatalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Bi'sa ma qulta." Sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah wahai Rasulullah kami tidak mengetahui dari Ka'ab kecuali kebaikan. Jadi ini sunnah. Kalau ada orang menggibah saudara kita, kita bela. Ya, dalam hadis disebutkan barang siapa yang membela harga diri saudaranya, Allah akan menjauhkan dari neraka jahanam. Ya, Allah akan menjauhkan dari neraka jahanam. Jadi kalau ada saudara kita digibah, kita jangan diam. Kita bela. Kita bela saudara kita. Kalau kita lihat bangkai saudara kita lagi dimakan oleh orang, jangan kita biarkan. Tugas kita adalah menjaga harga dirinya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan tidak begitu. Kami tahu dia orang baik. Tidak boleh demikian. Sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW hanya berdiam tatkala mendengar perdebatan tersebut. Fabainama huwa ala dzalik ra'a rajulan mubayyadan atau mubayyadan. Tatkala Nabi sedang demikian, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada seorang memakai baju berwarna putih, yazuluh bihi sarab. Tadinya ada semacam fata morgana, kemudian Nabi dari kejauhan melihat orang tersebut, Nabi berkata, "Kun Aba Khaythamah." Itu Abu Khaythamah. Para sahabat belum melihat, tapi Nabi lihat dari jauh. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Biasanya kalau di musim panas di panas terik seperti ada sarab, yaitu sarab artinya fata morgana, seperti ada air ya, sehingga orang tidak terlihat jelas dari kejauhan. Tapi Nabi pandangannya tajam, Nabi tahu itu Abu Khaythamah. Setelah nampak, sudah mendekat baru ketahuan ternyata dia adalah Abu Khaythamah. Siapa Abu Khaythamah ini? Kata Ka'ab bin Malik, "Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri hina lamazahul munafiqun." Dia adalah sahabat yang pernah mensedekahkan satu sok korma, yaitu sekitar 2,5 kilogram korma, dan dia diejek oleh orang-orang munafik. Jadi di zaman Nabi ada juga orang munafik. Kata Allah, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum, wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum, wa lahum 'adzabun alim." Yaitu orang-orang munafik yang kerjaannya mengejek orang-orang mukminin yang bersedekah. Jadi kalau ada orang-orang mukmin sedekahnya banyak, dibilang itu riya, sedekah banyak, riya. Kalau sedekahnya sedikit, pelit. Apa manfaatnya sedekahnya? Jadi semua yang dilakukan orang salah ya. Salah. Kalau dia sedekah banyak dibilang riya, sedekah sedikit dibilang apa? Allah tidak butuh dengan sedekah sedikit seperti ini. Di antara orang-orang yang diejek adalah Abu Khaythamah al-Ansari radhiyallahu anhu.
Dia hanya bisa bersedekah dengan satu sok korma. Sedikit. Maka dia ajak orang munafik. Ngapain? Ngejek cuma apa? Ngapain sedekah cuma sedikit? Tidak ada manfaatnya. Ya. Kata Allah, فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. Mereka mengejek orang-orang beriman dan Allah akan mengejek mereka. Kalau di zaman Nabi SAW orang munafik, zaman sekarang ada orang munafik. Orang pakai jilbab diejek, orang pakai cadar diejek. Ya. Apa yang dilakukan orang mukminin, kaum mukminat diejek, jadi bahan ejekan. Tidak suka dengan syariat Islam, benci dengan syariat Islam. Jadi bahan ejekan. Ya. Kalau orang pakai jilbab sok alim, orang ke masjid sok apa? Sok alim. Ya. Orang salat berjamaah sok alim. Dianya sok setan ya. Sok iblis ya. Baik. Jadi begitu. Kalau di zaman Nabi orang munafik, apalagi zaman sekarang. Orang munafik banyak. Kita lihat dari ciri-ciri mereka, perkataan mereka, keyakinan mereka, hinaan mereka, ejekan mereka. Nampak ya. Bahwa orang munafik yang suka menjelek-jelekan Islam. Taib. Qala Ka'ab. Kita lanjutkan ceritanya. Falamma balagoni anna Rasulullah sallallahu tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ternyata Rasulullah SAW sampai di sana. Rasulullah SAW tiba di Tabuk. Rasulullah SAW menunggu datangnya pasukan kaum Romawi. Ternyata mereka tidak datang. Padahal tadinya mereka mengancam untuk menyerang kota Madinah. Dan karena Rasulullah SAW seorang yang berani, Rasulullah SAW ajak kaum muslimin bukan nunggu mereka, datangi mereka. Ternyata Nabi sampai di sana orang Romawi takut. Mereka tidak muncul sama sekali. Nabi tunggu dalam waktu yang lama, ya. Kalau nggak salah 20 hari, tidak muncul mereka, maka Nabi pulang. Tapi cukup menggentarkan mereka. Mereka tidak berani nongol batang hidung mereka. Padahal Nabi sudah siap di sana 20 hari untuk berperang. Akhirnya setelah mereka menunggu lama, tidak ada pasukan Romawi yang datang, Nabi pulang. Tatkala sampai kabar kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW mulai pulang dari Tabuk menuju kota Madinah, hadarani bathi, aku mulai gelisah, aku mulai sedih. Nanti ketemu Nabi bagaimana? Ya, ternyata aku tidak ikut perang, kata Ka'ab bin Malik. Fatafiktu atadzakkarul kadhiba. Mulailah aku berpikir bagaimana aku bisa berdosa agar aku selamat. Harus cari alasan supaya Nabi terima. Ya. Mulai dia berpikir, dia tidak dosa tapi dia mulai berpikir. Fatafiktu atadzakkarul kadhib, aku berpikir bagaimana aku bisa berdusta. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kemarahan Nabi besok? Ini pasti marah. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzira'in min ahli. Maka aku tanya sama orang-orang dari keluargaku, besok saya ngomong gimana supaya saya selamat? Ada yang bilang kamu ngomong gini ya biar selamat. Diajarin ya, kamu ngomong gini lah biar apa? Selamat. Susah ya gimana? Semua orang berangkat cuma dia tidak berangkat. Kemudian falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil. Tatkala dikatakan kepada Rasulullah SAW sudah mau datang, maka semua rencanaku itu hilang. Rencana mau bohongin Nabi apa? Hilang semuanya. Semua kebatilan lenyap dari hatiku. Kalau ada orang beriman, dia punya niat buruk, Allah hilangkan dari hatinya. Ya. Ka'ab bin Malik, orang beriman dia punya niat buruk, Allah hilangkan niat buruknya. Kalau orang tidak beriman, dia enggak punya niat buruk, setan bisikin niat buruk. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Sampai aku tahu bahwasanya aku tidak bakalan selamat dari kemarahan Nabi selama-lamanya. Tidak mungkin aku selamat. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, akhirnya Rasulullah SAW datang di pagi hari. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka fi raq'atain thumma jalasa lin-nas. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang dari safar, beliau salat dulu di masjid, kemudian duduk baru menerima orang-orang yang datang. Ini sunnah yang ditinggalkan ya. Sekarang orang kalau begitu pulang dari safar langsung ketemu istrinya, langsung ketemu anak-anaknya. Padahal sunnah Nabi SAW, kalau seorang pulang dari safar, terutama lelaki, mampir dulu di masjid salat 2 rakaat. Bersyukur kepada Allah, selamat dari perjalanan, ya. Pulang pergi masih lengkap, alhamdulillah ya. Tapi namanya orang sekarang enggak, begitu pulang dari safar langsung ketemu apa? Istri. Kalau dia mampir ke rumah, tanya, kemana lagi? Mau mampir masjid, ditelepon sama istrinya. Ngapain lagi mampir ke masjid? Padahal sunnahnya apa? Salat dulu di masjid. Ini ibu-ibu harus tahu. Jadi kalau suami mau pulang, kasih tahu suaminya, Mas, sunnahnya mampir dulu di masjid, salat 2 rakaat. Kapan saja dia pulang? Mau pagi, mau sore, waktu terlarang juga tidak apa-apa, kata Syekh Utsaimin. Misalnya dia pulang sore hari kan waktu terlarang salat sunnah. Tapi kalau dia mau pulang ke rumah, mampir dulu di masjid, salat 2
rakaat. Ya, itu sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk saya hampir tidak pernah mengerjakannya. Qadarullah. Karena sebelum sampai di bandara sudah tanya di mana? Di mana ya udah. Di mana sayang? Di hatimu. Jadi nanti saya mau kasih tahu istri ya, ini sunnah. Ini saya baru teringat lagi akan sunnah ini. Ini yang sunnahnya kalau kita pulang dari safar, jangan langsung ke rumah. Mampir dulu kemana? Ke masjid, sholat 2 rakaat. Tapi sekarang masalahnya, masjid di tempat saya, kalau bukan waktu sholat dikunci. Ya. Jadi saya punya uzur ya. Baik. Summa jalasa linnas. Setelah itu Rasulullah SAW pun duduk baru menerima orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum. Wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala hatta jid. Maka orang-orang datang semuanya. Ada 80 lebih orang-orang datang. Ya Rasulullah, saya enggak ikut perang karena begini. Rasulullah SAW terima. Rasulullah SAW mendoakan mereka semua kalian diampuni. Adapun rahasia mereka, Rasulullah SAW serahkan kepada Allah. Rasulullah SAW tidak tahu isi hati manusia. Datang lagi orang kedua, ya Rasulullah kami tidak ikut perang karena begini. Rasulullah SAW terima uzur mereka. Rasulullah SAW serahkan rahasia mereka kepada Allah. Isi hati mereka Rasulullah SAW tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW doakan semoga Allah mengampunimu. Setiap orang yang datang didoakan oleh Nabi SAW. Sampai 80 lebih. Semuanya datang didoakan ampunan oleh Nabi SAW. Hatta jitu sampai tibalah Ka'ab bin Malik menghadap Nabi SAW. Dia tidak mau bohong. Yang lain pada bohong semuanya. Orang munafik. Maka Ka'ab bin Malik berkata fajitu hatta jitu. Aku pun datang. Falamma sallamtu, aku pun ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Ka'ab bin Malik? Tabassumal mughdab. Maka Nabi melihatku dengan tersenyum, tapi senyumannya orang yang lagi marah. Senyum ada 3. Senyum senang, senyum kelihatan marah, senyum ngejek. Ya tidak? Ada orang senyum tapi ngejek. Ada orang senyum tapi kita tahu dia senyum lagi apa? Marah. Ada orang senyum kita tahu dia gembira. Ka'ab bin Malik sadar, Nabi senyum, tapi bukan senyuman orang yang lagi gembira. Senyum orang yang sedang apa? Marah. Karena Nabi kenal betul siapa Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ka'ab bin Malik ini disebut dalam sirah, Nabi sudah mengenal dia sebelum ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu pertama kali Ka'ab bin Malik ketemu dengan Nabi, langsung dikenalkan, wahai Muhammad, ini Ka'ab bin Malik. Maka Nabi berkata, asyair, apakah Ka'ab bin Malik sang penyair? Artinya Nabi sudah kenal dia. Sebelum dia bertemu dengan Nabi. Sebelum masuk Islam. Sebelum ketemu dengan Nabi SAW. Ya, Nabi kenal betul siapa Ka'ab bin Malik. Sehingga tatkala Ka'ab bin Malik tidak ikut perang, ini adalah kesedihan yang luar biasa bagi Nabi SAW. Makanya waktu ketemu dengan Ka'ab bin Malik, maka Nabi SAW tersenyum kepada Ka'ab bin Malik. Tapi bukan senyuman bahagia, tapi senyuman orang yang sedang marah. Jadi ibu-ibu bisa bedakan ya. Jadi kalau suami ibu-ibu senyum, lihat senyumnya apa ini. Ada senyum bahagia, ada senyum ngejek, ada senyum apa? Marah. Ada senyum terpaksa ya. Taib. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ta'al, kemarilah. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai aku duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi bertanya, ma khallafaka? Apa yang buat engkau tidak ikut perang? Apa yang buat engkau ketinggalan tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah kau sudah membeli tungganganmu, artinya tungganganmu sudah siap? Qala qultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya, law ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udrin. Demi Allah wahai Rasulullah, seandainya aku hadapi bukan engkau, seandainya aku hadapi adalah penduduk orang yang lain dari penghuni muka bumi ini, dari penghuni dunia ini, kau lihat aku akan selamat dari kemarahannya, seandainya bukan engkau. Laqad utitu jadalan, aku telah diberi oleh Allah anugerah pandai ngomong. Lakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma bi haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya.
Tapi aku tahu ya Rasulullah, kalau hari ini aku berbicara kepada engkau dengan uzur yang membuat engkau ridha, suatu hari Allah akan membuat engkau murka kepada aku. Ini enggak mau bohong. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi. Kalau aku jujur berkata ya Rasulullah, engkau akan marah kepada aku. Inilah arju fihi uqballahi azza wa jalla, tapi aku berharap Allah berikan kebaikan kepada aku dengan kejujuranku. Kemudian dia jujur. Dia berkata, wallahi ma kana li min udhrin, demi Allah ya Rasulullah aku tidak punya uzur, tidak ikut perang. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah aku tidak punya uzur. Demi Allah waktu aku tidak ikut perang itu aku lagi kuat-kuatnya, lagi sehat-sehatnya, lagi punya duit, lagi mudah-mudahnya untuk perang, tapi aku tidak ikut perang. Maka Rasulullah SAW waktu mendengar perkataan Ka'ab bin Malik, kata Nabi SAW, amma hadha faqad sadaq, fakum hatta yaqdiyallahu fik. Adapun si fulan ini, yaitu Ka'ab bin Malik, maka dia telah jujur. Berdirilah engkau sampai Allah beri keputusan bagimu. Nabi tidak maafkan. Nabi tidak kasih uzur kepada dia. Nabi berkata, pergi engkau sampai Allah berikan keputusannya kepada engkau. Wa sara rijalun min Bani Salimah faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Datanglah sebagian orang dari Bani Salimah berkata kepadaku, "Hai Ka'ab bin Malik, demi Allah kami tidak tahu engkau pernah berbuat dosa sama sekali sebelum ini. Laqad ajazta fi an la takuna a'tadzarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima a'tadzara ila al-mukhallafun." Kenapa kau tidak minta uzur sebagaimana 80 orang lebih minta uzur kepada Nabi selesai urusan? Apa kau tidak mampu minta uzur kepada Nabi? Faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka. Kalau kau salah kan Nabi akan doakan engkau sebagaimana Nabi doakan 80 orang yang lainnya. Kau salah memang, kau ngomong uzur yang enggak benar. Tapi kan Nabi nanti mohonkan ampun buat engkau. Sudah cukup kau akan diampuni oleh Allah. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Mereka ngomongin aku terus. Kenapa kau enggak bilang sama Nabi? Kasih uzur saja. Nanti kalau kau punya dosa, Nabi mohonkan ampunan buat engkau. Digampangin. Mereka terus mencelaku, suruh aku lapor, berubah perkataanku. Sampai dalam hatiku, aku ingin kembali kepada Nabi dan aku bilang, Nabi tadi saya salah, saya tidak benar. Yang benar saya punya uzur. Kemudian, summa qultu lahum, dan aku bertanya kepada mereka, hal lakiya hadza ma'iya min ahad? Apakah ada orang yang nasibnya sama seperti aku? Yang tidak ikut perang tanpa uzur? Qalu na'am, iya ada. Laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qult. Ada dua orang yang sama seperti engkau. Mereka berdua menghadap Nabi SAW. Mereka mengatakan perkataan yang sama. Kami tidak punya uzur ya Rasulullah. Kami kuat, kami punya tunggangan, tapi kami tidak berangkat. Kami tidak punya uzur. Wa qila lahuma mithla ma qila laka. Dan dikatakan kepada dua orang tersebut seperti yang dikatakan kepada engkau, pergilah, tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qultu man huma? Aku bertanya, siapa dua orang tersebut? Qala Murarah bin Rabi' Al-Amri wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Dua orang, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Qala fa dzakaru li rajulaini qad syahida Badran fihi ma uswah. Mereka menyebutkan tentang dua orang. Dua orang ini pernah ikut perang Badar. Dan mereka berdua adalah teladan bagiku. Hina dzakaruhuma li. Tatkala wa naha Rasulullah sallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Kemudian Nabi setelah itu menyuruh para sahabat seluruhnya tidak boleh ngomong sama tiga orang ini. Diboikot oleh Nabi dan para sahabat. Karena mereka bertiga telah berdosa. Tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan, tanpa uzur. Tiga orang tersebut, Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Qala fajtama'na nas aw taghayyaru lana. Kami pun dijauhi oleh orang-orang. Semua orang di kota Madinah tidak ada yang mau ngomong sama mereka. Tidak ada yang mengucapkan salam sama mereka. Tidak ada yang ngobrol sama mereka. Semuanya berubah karena mereka bertiga bersalah. Kesalahan besar. Perang ini sangat penting. Mereka tidak punya uzur dan mereka tidak ikut perang dan Nabi tidak memaafkan mereka. Nabi bilang, pergilah kalian sampai tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, sampai aku merasa saking aku dijauhi oleh sahabat-sahabatku di kota Madinah, sampai aku merasa bumi sudah berubah. Fama hiya bil ardi allati a'rifu, ini bukan bumi yang aku tempati sebelumnya.
Tidak ada yang, seperti semua tidak ada kenal dia. Seperti semua orang tidak ada yang mau menyapanya. Tidak ada yang berbicara dengan dia, tidak mau menyapanya, tidak mau ngobrol dengan dia. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Kami dalam kondisi demikian dicuekin, diboikot, didiemin oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang temanku tersebut, yaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, maka mereka berdiam di rumah, tidak kuat pergi ke masjid. Mereka hanya menangis di rumah, tidak berani keluar. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Adapun aku lebih muda dari mereka, aku lebih sabar dari mereka. Fakuntu akhruju fa asyhadu salat ma'al muslimin. Adapun aku tetap pergi ke masjid, aku salat berjamaah bersama kaum muslimin. Teman yang dua tadi sudah enggak mampu. Nah, kalau ke masjid dicuekin. Mereka enggak bisa menghadapi kondisi seperti dicuekin oleh para sahabat yang lain. Akhirnya mereka tidak kuat, mereka salat di rumah. Mereka salat di rumah. Padahal salat di masjid wajib. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, mereka salat di rumah dan menangis di rumah. Adapun Ka'ab bin Malik, dia tetap salat di masjid. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahadun. Aku pun berjalan-jalan di pasar. Tidak seorang pun bicara denganku. Tidak seorang pun. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da salat. Dan aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi setelah salat Nabi duduk, aku pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, hal harraka syafataihi bi raddi salam am la? Apakah Nabi menjawab salam dengan menggerakkan bibirnya meskipun tanpa suara atau tidak? Tidak tahu Nabi jawab atau tidak. Tapi dia assalamualaikum ya Rasulullah. Dia ngelihat bibir Nabi, goyang atau tidak? Sahabat lain tidak ada yang goyang, semua enggak ada yang jawab. Karena lagi diboikot. Tsumma usalli qariban min Rasulillah. Aku pun salat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa usariquhu nadhar, dan aku curi pandangan melihatnya. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Kalau aku mulai takbir Allahu Akbar, Nabi lihat aku. Wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Tapi kalau saya lihat Nabi, Nabi buang muka. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Tatkala berhari-hari terus, waktu sudah lama, orang-orang bersikap kasar kepadaku, kaku kepadaku, tidak ada yang mengucapkan salam. Masyaitu hatta aku pun berjalan dengan penuh kesedihan. Hatta tasawwartu jidar haiti Abi Qatadah. Sampai aku pun masuk ke kebunnya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi wa ahabun nasi ilayya. Dan Abu Qatadah adalah sepupuku, anak dari pamanku. Dan dia orang yang paling aku cintai. Mungkin ini baik dalam hatinya. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Sepupuku sendiri, orang yang paling aku cintai. Fa wallahi ma radda alayya salam, demi Allah dia tidak jawab salam. Enggak enak, coba bayangkan. Punya ketemu sama teman, assalamualaikum. Dilihat aja. Ustaz, assalamualaikum. Enggak dilihat. Faqultu lahu, dia tidak jawab salam. Aku berkata kepadanya, ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, wahai Abu Qatadah, wahai sepupuku. Bukankah kau tahu aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, dia diam saja. Fa'utu, fanashattuhu, aku ulangi lagi. Demi Allah, wahai Abu Qatadah, kau kan kenal aku. Kau tahu bagaimana kondisiku. Kau sepupuku. Bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakata, dia diam saja, tidak jawab. Fa'utu fanashattuhu, aku ulangi lagi, wahai Abu Qatadah, demi Allah, bukan kau tahu bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka apa jawaban Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam, wallahu a'lam. Fafadat aynaya, tatkala itu maka aku pun mengalirkan air mataku. Ini orang terdekat saja bilang wallahu a'lam. Ini sepupu sendiri, kerabat, tidak membelaku. Bagaimana dengan yang lainnya? Tatkala sepupunya orang yang sangat dia cintai tersebut mengatakan Allah alam, aku pun menangis. Sahabat semua cinta sama dia. Tapi sahabat sekarang sedang menjalankan boikot atas perintah siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada yang boleh ngomong sama dia. Tidak ada yang boleh menjawab salamnya. Jadi Abu Qatadah pun begitu. Dia tidak mau menyenangkan hati Ka'ab bin Malik. Jadi ditanya, bukankah kau tahu aku mencintai Allah Rasulnya? Wallahu alam. Maka Ka'ab bin Malik pun menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar.
aku pun berpaling, aku manjat tembok, aku pergi. Fa bainama ana amshi fi suqil Madinah. Aku berjalan di suqil Madinah, yaitu di pasar kota Madinah. Idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah. Tiba-tiba ada seorang nabati itu seorang ya. Dia bukan orang penduduk kota Madinah, datang dari negeri Syam. Dia datang untuk jualan makanan di kota Madinah. Yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang tunjukkan aku di mana Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka orang bilang itu Ka'ab bin Malik, itu Ka'ab bin Malik. Maka orang ini pun datang kepada Ka'ab bin Malik. Fadafa ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Maka dia kasih kepadaku surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini seorang raja Arab dan dia beragama Nasrani, dia berwala kepada orang-orang Romawi. Wa kuntu katiban, dan aku adalah orang yang bisa baca dan tulis. Fa qara'tuhu, aku pun baca surat dari raja musuh, bayangkan. Raja musuh kirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Apa isi surat tersebut? Amma ba'du, fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Telah sampai kabar kepada kami wahai Ka'ab bin Malik, bahwasanya sahabatmu itu Muhammad Rasulullah sallam telah bersikap kaku kepadamu. Walam yaj'alkallahu bidari hawan wala madiyah. Allah tidak akan menjadikan engkau di negeri yang menghinakan engkau dan negeri yang menyia-nyiakan engkau. Falhaq bina nuwasik. Susulah kepada kami, datanglah kepada kami akan membahagiakan engkau. Tawaran menggiurkan. Faqultu hina qara'tuha. Maka aku berkata kalau aku baca surat tersebut, wa hadhi aidan minal bala, ini juga musibah. Godaan. Fatayamamtu biha tanur fasajartuha. Maka aku pun segera menuju ke tanur, yaitu tempat pembakaran, lalu aku bakar surat tersebut. Ini sifat yang benar. Kata para ulama, kalau seorang digoda dengan godaan, tatkala dia lagi mampu menghadapi godaan tersebut, segera dia hilangkan, musnahkan godaan tersebut. Tapi kalau dia simpan, suatu saat dia akan tergoda. Seorang laki tiba-tiba dia lagi di mobilnya, tahu-tahu ada cewek kirim foto kepada dia. Dia lihat, astagfirullah, enggak benar ini. Segera hapus, jangan disimpan. Kalau dia simpan, suatu saat dia lagi imannya lemah, dia lihat, kemarin siapa yang kirim sih? Diamati, diteliti, ternyata cantik juga ya, repot. Dia tergoda. Kalau iman lagi kuat, segala godaan segera hilangkan. Karena kita enggak tahu suatu saat iman kita bakalan apa? Lemah. Seorang bisa masuk dalam grup, tahu-tahu ada kawan-kawan lamanya, pacar lamanya, bisa tergoda. Ya udah, mumpung imannya lagi kuat, keluar dari grup. Daripada dia suatu tergoda, dia kemudian terjerumus dalam masa lalunya yang kelam, yang buruk. Ya. Oleh karenanya, ya, segala sebab yang bisa menjerumuskan seorang dalam kemaksiatan maka jauhi. Ka'ab bin Malik waktu diterima surat tersebut tidak dia simpan. Dia langsung bakar surat tersebut. Hatta idza madat arba'una minal khamsin. Dan tatkala sudah lewat 40 hari. 40 hari sudah lewat. Wal talbasal wahyu, wastalbasal wahyu, dan wahyu belum turun-turun pula. Karena Nabi berkata, pergi kalian sampai datang wahyu. Sampai Allah beri keputusan. Idza Rasulillah ya'tini. Tiba-tiba ada utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Faqala, inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Tiba-tiba utusan Nabi berkata kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk meninggalkan istrimu. Ujian lagi. Sudah 40 hari enggak ada yang ngajak ngomong kecuali istrinya. Sekarang suruh ninggalkan apa? Istrinya. Faqultu utallikuha. Apakah Nabi suruh aku menceraikan istriku? Amadza afal, atau apa yang harus aku lakukan kepada istriku? Qala la, kata utusan Nabi, tidak, Nabi tidak suruh engkau mencerai istrimu. Bal i'tazilha fala taqrabannaha, tapi jauhilah istrimu dan jangan kau dekati istrimu. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik, dan Nabi juga mengirim utusan kepada dua temannya tadi, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, agar mereka meninggalkan istri mereka berdua. Faqultu limraati, aku berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik fakuni indahu hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Pergilah engkau ke rumah orang tuamu wahai istriku. Tinggallah bersama orang tuamu
sampai Allah putuskan perkaranya dalam urusan ini. Akhirnya istrinya pun pergi ke rumah orang tuanya. Menyedihkan. Ka'ab tinggal apa? Sendirian. Ini kata para ulama, perkataan Ka'ab bin Malik, ilhaqi bi ahlik. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini bukan berarti cerai. Cerai dalam konteks perceraian ada dua model. Pertama namanya talaqun sharih, yaitu perkataan yang tegas, kamu saya cerai. Kita cerai, itu berarti jatuh cerai. Seorang suami kalau berkata kepada istrinya, kamu saya cerai, berarti cerai. Tapi kalau suami mengucapkan kata-kata yang tidak tegas, contohnya pulang saja ke rumah orang tuamu, contohnya cari saja suami yang lain, contohnya kita tidak bisa serumah lagi, contohnya ranjang ini tidak cukup buat kita berdua lagi, ini atap tidak bisa menaungi kita berdua lagi. Ini semua kata-kata menuju pada misah, perpisahan. Tetapi tidak tegas. Pulang saja ke rumah orang tua misalnya. Ya, ini semua kata para ulama namanya lafal talak tapi kinayah, tidak tegas. Maka apa hukumnya, jatuh talak atau tidak? Kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tergantung kepada niat. Kalau ternyata niatnya menjatuhkan cerai, maka jatuh cerai. Seorang laki berkata kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Dia lagi marah. Maksudnya kalau dia menceraikan, jatuh cerai. Allah yang lebih tahu tentang niatnya. Tapi kalau niatnya dia jengkel, ada kepulangannya sana daripada lihat kamu terus di sini, maka tidak jatuh cerai. Maka lafal yang sama, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu, pernah diucapkan oleh Ka'ab bin Malik, namun tidak jatuh cerai. Karena niatnya bukan apa? Cerai. Pernah diucapkan oleh Nabi Ismail kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu, dan Nabi Ismail jatuhkan cerai pada istrinya. Oleh karenanya, hati-hati, kalau suami dia mengucapkan sesuatu marah-marah, pisah saja kita. Ya. Ini kata tidak cukup bagi kita. Ya. Cari saja suami yang lain. Ini kata-kata bahaya. Kalau niatnya adalah menjatuhkan cerai, jatuh cerai. Kalau niatnya hanya bikin jengkel ibu-ibu, ya, biar ibu nangis, ya berarti tidak jatuh cerai. Taib, akhirnya istrinya Ka'ab bin Malik pulang ke rumah orang tuanya. Tatkala utusan Nabi datang kepada Hilal bin Umayyah supaya Hilal bin Umayyah meninggalkan istrinya, ja'at imra'atu Hilal bin Umayyah, maka istrinya Hilal bin Umayyah, Rasulullah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un, laisa lahu khadim." Wahai Rasulullah, ini suamiku sudah tua, tidak ada pembantunya. Fahal takrahu an akhdimahu? Apakah kau melarangku agar aku melayaninya? Dia sudah tua, enggak ada yang ngurus. Qala la, walakin la yaqrabannaki. Tapi hati-hati jangan sampai dia mendekati engkau wahai istri Hilal bin Umayyah. Apa kata istrinya? Innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'in, wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadza. Ya Rasulullah, demi Allah dia tidak mendekati aku, dia tidak ada syahwat sama sekali. Sejak engkau memboikot dia, dia menangis sampai sekarang. Faqala li ba'du ahli, waktu terdengar kabar bahwasanya istrinya Hilal bin Umayyah diizinkan tinggal bersama suaminya, maka sebagian keluarga Ka'ab bin Malik berkata, "Law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, kenapa kau tidak minta izin juga supaya istrimu tetap bersamamu?" Faqad adzina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdimahu. Bukankah Nabi telah mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah tidak pulang ke rumah orang tuanya tapi melayani suaminya? Karena Ka'ab bin Malik kalau enggak ada orang di rumahnya, siapa lagi dia ajak ngomong? Enggak ada. Semua satu dunia tidak ada yang mau sapa dia. Semua satu dunia ajak ngomong tidak mau jawab. Ke masjid orang cuek sama dia. Rasulullah SAW tidak peduli sama dia. Saudaranya tadi Abu Qatadah cuek juga sama dia. Faqultu, kata Ka'ab bin Malik, la asta'dzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau minta izin kepada Nabi untuk istriku. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syab. Saya tidak tahu nanti apa yang dikatakan oleh Nabi kalau aku minta izin agar istriku tetap bersamaku sementara aku seorang pemuda. Beda dengan Hilal bin Umayyah sudah tua, saya masih muda. Falabitha bidzalika asyra layalin faqamula lana 50 lailatan. Akhirnya istriku tidak di rumah sampai 10 hari berikutnya. Maka sempurnalah kami diboikot selama 50 hari.
min hini naha an kalamina, sejak Nabi melarang orang-orang berbicara dengan kami, lengkaplah 50 hari kami diboikot. Thumma salaitu salatal fajri sabah 50 laila ala dhahri baitin min buyutina. Akhirnya pada hari ke-50 di pagi hari aku pun salat subuh. Dan aku salat subuh di salah satu rumah dari rumah-rumah kami. Ka'ab bin Malik sudah tidak kuat ke masjid. Orang-orang pada ke masjid, tadinya dia ke masjid. Namun sudah sangat semakin parah, dia tidak kuat lagi salat di masjid. Maka dia salat cuma di rumah. Fabainama ana jalis. Tatkala aku sedang duduk alal halil lati dzakarallahu taala minna, aku dalam kondisi sudah merasa semuanya sudah berubah. Aku rasa bahwasanya tidak ada tempat lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan, wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaih. Tatkala 3 orang kata Allah yang ditangguhkan keputusan mereka. Tatkala mereka merasa bumi sudah sempit bagi mereka padahal bumi begitu luas, dan mereka merasa diri mereka, jiwa mereka sudah sesak, dan mereka merasa tidak ada jalan keluar kecuali hanya kembali kepada Allah. Dalam kondisi demikian, sudah di ujung dia sudah sangat sedih luar biasa. Faqad daqat alayya nafsi, jiwaku sudah merasa sempit. Wa daqat alayya ardu bima rahubat, bumi sudah terasa sempit padahal begitu luasnya bumi ini. Sami'tu sauta sarikhin aw fa'ala sala. Tiba-tiba aku mendengar ada suara orang di atas Jabal Sila, satu bukit di kota Madinah. Kemudian dia berteriak bi a'la sautihi, dengan suaranya yang paling kencang dia berkata, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik gembiralah. Fa kharartu sajidan, aku mendengar suara tersebut, aku langsung sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa farajun, aku tahu itu tanda bahwasanya telah ada solusi bagiku, telah ada jalan keluar bagiku setelah 50 hari. Fa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina. Maka Nabi beri pengumuman bahwasanya Allah telah menerima taubat 3 orang ini, aku dan 2 sahabatku. Hina shalla salatul fajri, tatkala Nabi salat subuh, Nabi kabarkan kepada para sahabat bahwasanya Allah telah menerima taubat kami. Fa dhahaban nasu yubashshirunana, maka orang-orang datang beri kabar gembira kepada kami. Ini sahabat semua yang cuek dengan 3 orang ini, mereka sayang kepada 3 orang ini. Tapi karena perintah Allah mereka tidak mau ngomong. Mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada 3 orang ini. Mereka sangat sayang. Ya. Tetapi tatkala diperintahkan tidak boleh ngomong, tidak ada yang berani ngomong. Makanya waktu datang kabar gembira bahwasanya 3 orang yang diterima taubatnya, maka mereka semua semangat untuk beri kabar gembira kepada 3 orang tersebut. Jadi kalau kita dapat kegembiraan, sujud syukur, jangan lupa. Segera sujud. Yang pertama yang berhak untuk kita syukuri adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang lainnya. Fa dhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Maka orang-orang pada datang menuju kepada 2 kawanku untuk beri kabar gembira kepada mereka berdua. Wa raqadha rajulun ilayya farasan. Ada seorang lelaki datang kepadaku naik kuda. Dia naik kuda dengan kencangnya. Wa sa'a sa'in min aslama qibali. Dan seorang berusaha dari Bani Aslam menujuku. Wa aufa 'alal jabal, dan dia berjalan menuju di atas gunung. Wa kana sautu asra'a minal faras, dia belum sampai kepadaku, dia sudah teriak dari jauh, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab, dan ternyata suaranya sampai kepadaku sebelum kudanya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni, tatkala datang orang tersebut yang beri kabar gembira kepadaku bahwasanya aku diterima taubatnya, naza'tu lahu saubayya fakasautuhuma iyyahu bi bisyaratihi, maka aku buka bajuku dua-duanya, lalu aku pakaikan kepada dia, karena baju dulu barang yang mahal bagi mereka, dan dia ingin memberi hadiah kepada orang ini karena telah memberi memberi kabar gembira. Jadi ini sunnah, kalau ada orang memberi kabar gembira kepada kita, kita kasih hadiah. Oleh karena disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berfatwa tentang haji. Dia mengatakan boleh haji tamattu, yaitu umrah baru haji. Kemudian orang tersebut bermimpi setelah dia berhaji, dia katakan hajjun mabrur wa umratun mabrurah. Hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kabarkan kepada Ibnu Abbas, aku telah berhaji dan aku bermimpi bahwasanya aku dikatakan hajiku mabrur. Maka Ibnu Abbas pun bergembira karena orang ini telah menjalankan fatwanya, maka dia kasih hadiah kepada orang ini. Maka jadi kalau ada orang kasih hadiah, kasih kabar gembira kepada kita, kita kasih apa? Hadiah. Jangan lupa ya. Jangan pelit-pelit ya. Baik.
Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Demi Allah aku tidak punya baju kecuali itu saja. Jadi Ka'ab bin Malik ini waktu itu kata dia, saya tidak punya baju lain kecuali dua baju tersebut. Dan saya buka bajuku, saya berikan kepada dia. Wasta'artu saubain, dan aku pinjam baju orang untuk aku pakai. Falabistuhuma, lalu aku pakai baju pinjaman tersebut. Saking gembiranya, baju yang dia miliki dia kasih orang. Istilahnya kalau ada orang kasih kita kabar gembira, kita kasih mobil kita, baru kita pinjam mobil orang. Wa antalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqanin nas faujan, orang-orang datang berkelompok memberi kabar gembira kepadaku, mengucapkan kebahagiaan mereka kepadaku. Yuhanniunani, mereka mengucapkan selamat Allah telah menerima taubatmu. Wa yaquluna li litahnaka taubatullahi alaik, bergembiralah engkau wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, sampai aku masuk Masjid Nabawi. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang duduk dan sekelilingnya ada para sahabat. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka berdirilah Talhah bin Ubaidillah, kemudian dia berdiri berlari-lari kecil menyambutku, lantas dia pun berjabat tangan denganku dan dia mengucapkan selamat bagiku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah tidak ada seorang pun dari muhajirin yang berlari seperti dia untuk beri selamat bagiku. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha, dan kejadian ini tidak membuat Ka'ab tidak pernah lupa dengan Talha yang berdiri menyambut berlari-lari kecil mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Ka'ab berkata, "Falamma salamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruku wajhu minas surur." Maka aku lihat Nabi wajahnya berseri-seri, bercahaya karena saking gembiranya. Abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuka. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau dengan hari yang terbaik yang pernah melewati engkau sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari terbaik bagimu. Benar ini hari terbaik. Kenapa? Karena pada hari tersebut Allah kabarkan Allah terima taubatnya Ka'ab bin Malik. Pada hari tersebut turunlah ayat tentang taubatnya Ka'ab bin Malik yang kita akan baca sampai hari kiamat kelak. Ini di antara ayat yang kalau kita baca sangat menyedihkan, kisah Ka'ab bin Malik yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Setiap orang baca ayat ini ingat tentang kisah ini. Tentang kisah ini. Dan Ka'ab bin Malik juga dapat pahala karena kisahnya menjadikan orang terenyuh, kisahnya menjadikan orang ingat akan luasnya ampunan Allah. Kisahnya membuat orang teringat bagaimanapun seorang terdesak dalam dosa yang besar, jangan dia putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hari terbaik yang dialami oleh Ka'ab bin Malik sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Maka aku berkata, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Apakah ini dari engkau ya Rasulullah ataukah dari Allah? Faqala la bal min indillah, bukan dariku, tapi ayat langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau gembira maka bercahayalah wajah beliau. Hatta ka'anna wajhu qit'atu qamarin, sampai-sampai wajah Nabi seakan-akan adalah potongan dari rembulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami tahu Nabi kalau gembira wajahnya berseri-seri bercahaya seperti potongan rembulan. Falamma jalastu baina yadayhi, tatkala aku duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Ya Rasulullah, di antara taubatku, aku akan serahkan seluruh hartaku kepada Allah Rasulnya, seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi kalau kita berdosa, kita bertobat, sunnah juga kita bersedekah. Sunnah juga kita bersedekah. Faqala Rasulullah SAW, tapi dia ingin bersedekah dengan seluruh hartanya. Bertobat, ini rumahku semuanya, ini mobilku semuanya untuk dakwah. Misalnya. Bertobat. Ini sunnah. Tetapi apa kata Nabi SAW? Amsik alaika ba'da malik. Jangan kau sedekahkan semuanya. Tahan sebagian hartamu. Fahuwa khairun laka. Lebih baik demikian. Jadi jangan sedekahkan semuanya. Ada sebagian untuk keperluan kita sehari-hari. Tahan. Fakultu inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku akan menahan hartaku yang aku dapatkan dari perang Khaybar. Itu ghanimah. Itu aku akan, yang lainnya aku sedekahkan. Fakultu ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bis sidq. Maka aku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya Allah selamatkan aku karena kejujuran. Oleh karena para hadirin hadirat, dikatakan bahwasanya as-sidqu munji atau as-sidqu manjat, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan.
Banyak orang menyangka kalau dia bohong dia akan selamat. Tapi dia hanya selamat sebentar. Ujung-ujungnya dia akan mendapatkan kebinasaan. Kalau bukan di dunia, di akhirat kelak. Oleh karena kita berusaha bagaimanapun kondisi kita jujur. Jangan kita enggak jujur. Ibu-ibu, bagaimanapun kondisi kita jujur. Jangan kita enggak jujur. Jangan biasain kita bohong. Orang kalau sudah sekali kebiasaan bohong sekali, 2 kali, dia akan terbiasa. Ya, wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Senantiasa seorang berdosa, kemudian dia berdusta sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta. Sehingga dia berdusta di sini tidak sadar. Dan orang cap dia sebagai pendusta karena dia sudah dicap oleh Allah sebagai pendusta. Maka bagaimanapun orang jujur, dia akan datang dengan keselamatan. Kejujuran seakan-akan mendatangkan malapetaka, tapi sungguhnya kejujuran itu mendatangkan keselamatan. Lihatlah Ka'ab bin Malik berkata, "Innama anjani bis-sidq." Sungguhnya Allah selamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqit. Dan di antara taubatku aku akan selalu jujur selama aku hidup. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah taala fi sidqil hadits mundu dzakartu laka dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah aku tidak mengetahui ada seorang muslim pun yang diuji tentang kejujuran seperti ujianku. Ya, sampai hari ini kata Ka'ab bin Malik aku tidak tahu di zaman dia masih hidup. Sejak aku kenal Islam sampai sekarang tidak ada orang diuji tentang kejujuran seperti ujianku. Wa inni la arju an yahfazani Allah taala fi ma baqi. Dan aku berharap Allah menjagaku di atas kejujuran sampai hidupku, ya, semasa hidupku. Qala fa anzalallahu taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan kaum muhajirin kaum ansar dan orang-orang yang mereka mengikuti Nabi tatkala perang Tabuk di saat-saat yang berat. Tadi perang dalam kondisi musim panas, jarak sangat jauh, musuh sangat banyak, lagi musim panen, ya. Kata sampai firman Allah, innahu bihim raufur rahim. Dan sungguhnya Allah sangat sayang kepada mereka. Kemudian kata Allah, wa ala salasatil ladzina khulifu. Dan terhadap 3 orang yang tidak ikut perang dan ditunda keputusan mereka, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai mereka merasa sempit bumi ini, padahal bumi begitu luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Dan mereka merasa diri mereka sesak. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka tahu bahwasanya tidak ada keselamatan dari Allah kecuali kepada Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu, dan Allah memberikan taubat kepada mereka agar mereka bertaubat. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ka'ab berkata, wallahi ma an'ama Allah alayya min ni'matin qad ba'da in hadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, Allah tidak pernah berikan aku kenikmatan yang terbesar setelah Islam seperti nikmat aku bisa jujur, bertahan dalam kejujuran meskipun dalam kondisi sempit. Min sidiki Rasulullah SAW, itu aku jujur di hadapan Rasulullah SAW. Allah akuna kadzabtuhu, aku tidak dibuat berdusta kepada Nabi SAW. Fa ahlaka kama halakal ladzina kadzabu. Kalau aku berdusta kepada Nabi, aku akan binasa sebagaimana orang-orang 80 orang yang binasa. Inna Allah Ta'ala qala lil ladzina kadzabu. Allah berfirman tentang orang-orang yang dusta. Hina anzalal wahyu syarra ma qala li ahad. Tatkala Allah turunkan wahyu, Allah ucapkan kepada mereka keburukan yang sangat buruk kepada seseorang. Faqala Allah Ta'ala. Ini jadi 86 orang yang minta uzur kepada Nabi dengan kedustaan. Dan Nabi mohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Ternyata mereka divonis dengan keburukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lita'ridu anhum. Sungguhnya mereka akan bersumpah dengan nama Allah bagi engkau wahai Rasulullah jika kalian pulang dari peperangan agar kalian berpaling dari mereka. Fa'ridu anhum innahum rijis. Berpalinglah dari mereka, sungguhnya mereka najis. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Sebagai balasan atas perbuatan mereka. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah palsu kepadamu agar kau ridho kepada mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasikin. Kalau kau ridho kepada mereka, sungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang fasik. Benar, waktu mereka datang bersumpah, Nabi maafkan. Dan Nabi mohon ampunan kepada mereka, buat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata oleh vonis Allah mengatakan mereka najis. Allah tidak terima mereka.
tempat mereka neraka jahanam. Allah tidak ridho kepada mereka. Alhamdulillah kata Ka'ab bin Malik, aku tidak dusta seperti mereka. Seandainya aku dusta bersama mereka 80 sekian orang tersebut, aku selamat. Tetapi tidak selamat dari cercaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ka'ab, "Kunna khullifna ayyuha thalatha an amrin ulaika alladhina qabila minhu Rasulullah sallam hina halafu lahu." Kami 3 orang ini ditunda keputusan kami, berbeda dengan mereka yang bersumpah kepada Nabi dengan sumpah dusta tersebut. Urusan mereka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaya'um, Nabi mengambil janji mereka, wastaghfara lahum, dan Nabi mohon ampunan bagi mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu amrona, adapun urusan kami, keputusan kami Nabi tunda hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalik, sampai Allah turunkan firman-Nya wa ala salasati alladziina khulifu. Ya, dalam surat At-Taubah. Wa laisa alladzi dzakara mimma khullifna takhallufana 'anil ghazwi. Kami disebutkan tertunda bukan tertundanya kami dari perang, tapi tertunda dari keputusan Allah terhadap kami. Wa inna ma huwa takhlifu iyana wa irja'u amrana amman halafa lahu wa i'tadhara ilaihi faqabila minhu. Tetapi kami dikatakan wa ala thalathati alladziina khulifu, dan atas 3 orang yang tertunda, bukan tertunda tidak ikut perang, tapi tertunda keputusan tentang kami. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk perang Tabuk pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Dan adalah kesukaan Nabi kalau bersafar keluar pada hari Kamis. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pulang dari safar kecuali siang hari, fi dhuha, yaitu di waktu dhuha. Fa idza qadima bada bil masjid. Kalau Nabi pertama datang, yang Nabi lakukan adalah salat di masjid. Rak'ataini, 2 rakaat, summa jalasa fihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid menerima para sahabat. Demikianlah para ibu-ibu ya tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Banyak faedah yang bisa kita ambil, artinya yang paling utama adalah kejujuran adalah manjat keselamatan. Betapa banyak orang menyangka kejujuran itu kedustaan, bohong adalah mendatangkan keselamatan, mendatangkan kewibawaan, mendatangkan kejayaan. Justru sebaliknya, jujur meskipun kelihatannya akan celaka, akan sengsara, akan susah, tapi kalau seorang jujur karena Allah, maka dia akan dibahagiakan meskipun di kemudian hari. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga bagaimana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun mereka bertiga melakukan dosa besar, meninggalkan perang tanpa uzur, tapi suatu saat kalau seorang tulus dalam bertobat kepada Allah, maka Allah akan terima tobatnya. Allah akan terima tobatnya bagaimanapun besar dosa seseorang. Kemudian juga dalam kisah ini disyariatkan untuk memboikot. Kalau kita punya anak nakal misalnya, kita boikot dia, kita tidak ajak ngomong. Kita sayang sama dia. Tapi kita tidak ajak ngomong supaya dia berubah sadar, maka tidak mengapa. Ya. Sama kalau kita sayang sama istri, tapi istri kita kepala batu, kita boikot ya. Supaya dia sadar, tidak apa-apa. Ya. Tidak jadi masalah. Ya. Dalam rangka agar dia kembali kepada jalan yang lurus. Ini boleh dilakukan. Sama dengan kalau kita punya teman, ternyata dia salah. Kita boleh memboikotnya kalau memang kita lihat kondisi memungkinkan dan boikot tersebut mendatangkan kemaslahatan. Baik, demikian saja ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, silakan. Oh, punya ilmu maksudnya. Ruqyah, suruh ruqyah, di ruqyah. Suruh dia bertobat dulu ibu itu. Kalau dia tidak bertobat susah untuk dikeluarkan pegangannya. Yang pertama dia bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Terus ada orang yang ruqyah supaya
terlepas pegangannya tersebut. Seandainya dia tidak terlepas pegangan tersebut, yang penting dia sudah bertobat, maka tidak ada masalah. Yang penting dia harus bertobat dulu. Percuma dilepas sihirnya, dilepas ilmunya, tapi dia tidak bertobat, percuma. Berarti dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Musyrik. Maka ibunya dinasihati supaya bertobat. Dijelaskan ini kesyirikan, Bu, enggak boleh ilmu-ilmu seperti ini bekerja sama dengan jin, ya. Ini kesyirikan. Kalau dia sudah bertobat, berusaha dilepaskan pegangan tersebut. Berhasil atau tidak berhasil enggak ada masalah. Yang penting dia sudah bertobat terlebih dahulu. Tapi ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Waduh. Jadi kalau kita memboikot orang boleh tidak jawab salam selama itu maslahat, ya. Ingat kita memboikot dia bukan karena benci. Para sahabat waktu memboikot Ka'ab bin Malik, benci atau sayang? Sayang. Buktinya waktu diterima tobatnya mereka semua bergembira. Bahkan mereka dengan kuda, sebagian mereka dengan naik kuda ingin menyampaikan kabar gembira. Mereka sambut, mereka mengucapkan selamat, seakan-akan ada hari raya tatkala itu. Saking gembiranya mereka dengan diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik. Kita pun kalau boikot anak kita, boikot istri kita dengan sayang, ya, agar mereka berubah, bukan karena dendam, bukan karena kebencian. Jadi karena kasih sayang. Namun ini dituntut kita lakukan agar mereka berubah. Jadi tidak selamanya kita sayang sama anak, kita berikan semua yang dia inginkan. Itu kesalahan. Terkadang kita sayang sama anak, kita larang apa yang jadi keinginannya. Meskipun dia nangis, meskipun dia marah, enggak ada masalah. Kita yang sayang sama dia. Tapi kalau kita berikan apa yang diinginkan seluruhnya, anak-anak bisa rusak. Adapun istri memboikot suami, saya belum temukan dalilnya. Saya yang temukan dalilnya suami memboikot apa? Istri. Mudah-mudahan boleh, ya. Mudah-mudahan boleh. Tapi boikot dengan apa? Sayang. Misalnya suami bermaksiat. Kalau anti tahu dengan anti sikap memboikot, suami bisa berubah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena dalam syariat misalnya suami bermaksiat, kita boleh tidak melayaninya, boleh. Suami berzina, enggak, saya enggak melayani. Tapi kalau kita khawatirnya kita boikot dia semakin parah, ya sudah saya kawin lagi, bahaya. Kita enggak tahu, ya. Sekarang ini zaman memboikot tidak mudah. Sebagian orang kita boikot, dia tambah parah. Dia malah ketemu teman-temannya. Cari teman-teman yang seperti dia tambah rusak. Makanya kita tatkala memboikot lihat sesuatu dan kondisi. Memboikot ini dibangun di atas maslahat. Kalau ada maslahat baru kita kerjakan. Kalau enggak ada maslahat maka enggak usah dikerjakan. Anak-anak misalnya kita tahu dia nakal terus kita boikot, tidak kasih uang jajan, dia malah kabur, malah nakal, bahaya. Maka lihat situasi dan kondisi. Suami demikian. Kalau suami bermaksiat misalnya, kita boikot, ya tentunya dengan halus, ya, tidak. Jangan sampai menjadikan kondisi semakin runyam, ya. Dengan tetap menghormatinya sebagai suami dan tetap sayang kepadanya, ya. Tapi saya tidak anjurkan, tidak usah diboikot, ya. Mending kita pijit dengan baik, kemudian kita nasihati, itu lebih baik, ya. Meskipun para ulama mengatakan kalau suami bermaksiat kita boleh tidak taat selama dia bermaksiat, ya. Maka boleh kita tidak menuruti keinginannya kalau memang ada masalah. Seperti dia tidak menjalankan tugasnya sebagai suami, dia tidak menunaikan kewajibannya, boleh seorang tidak melayani suaminya. Tapi saya katakan sebaiknya jangan. Sekarang lebih baik kita dekat-dekatan, lebih baik kita saling menasihati. Ustaz, bagaimana mengetahui taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara yang gaib. Kita tidak pede juga taubat kita diterima, tetapi kita husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Kalau kita sudah bertaubat, kita sudah menangis, kita tahu Allah Maha menerima taubat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Tawwabur Rahim banyak sekali. Ghafurur Rahim banyak sekali. Allah sebutkan namanya Ghafur hampir 90 lebih. Ghafar 5 kali Allah sebutkan. Tawwab banyak juga. Ya, jadi kita husnudzon, tapi kita enggak maksudnya kadang kalau kita terlalu yakin kita diterima tobatnya, khawatirnya kita ujub atau khawatirnya kita berani lagi maksiat, tapi kita antara berharap dan
rasa takut. Ya. Tapi maksud saya kita husnudzan kalau kita bertobat Allah terima tobat kita karena Allah Maha penerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu min ibadihi yaqbalu taubata min ibadihi. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Ketahuilah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Kalau boikot mendiamkan seorang selama seminggu, bagaimana hubungannya dengan tidak boleh marah lebih dari 3 hari? Ini enggak jadi masalah ya. Kalau kita orang tersebut, jadi begini, boikot karena masalah agama itu tidak ada batasannya. Boikot masalah dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau kita boikot teman kita karena dia bermaksiat, ini Ka'ab bin Malik bermaksiat atau bukan? Bermaksiat, dia tidak ikut perang. Maka diboikot boleh lebih dari 3 hari, bahkan 50 hari. Tetapi kalau karena perkara dunia maka enggak boleh. Misalnya kita ribut sama istri, kita boikot istri kita gara-gara perkara dunia, enggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau istri kita bermaksiat, misalnya dia suka sama laki-laki sering chatting-chattingan, maksiat. Atau misalnya dia suka nonton sinetron, maksiat. Kita boleh boikot lebih dari 3 hari. Kenapa? Salah kah? Salah ngomong saya? Enggak. Enggak kan? Benar kan? Ada lagi yang bertanya? Ibu, silakan. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Ya. Ada yang nanya lagi? Sudah? Sudah ya? Ada, ya, silakan. Ulang pakai mic, saya enggak dengar. Ya. Tidak ada doa sujud syukur khusus. Kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu zikir khusus dengan sujud apa? Syukur. Maka asalnya kita bertasbih kepada Allah dan kita memuji Allah boleh dalam sujud tersebut. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Kalau enggak ada sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.